Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita bertemu lagi hari ini pada pembelajaran kita. Hari ini kita masuk kepada topik yang kedua ya. Ini adalah pertemuan ketiga. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang jarak titik terhadap garis ya. Jadi jarak titik terhadap garis ini berhubungan dengan jarak titik terhadap titik yang kita pelajari minggu yang lalu. Oke, kita langsung saja masuk kepada alurnya ya. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah langkah-langkah menentukan jarak titik terhadap garis ya. Jadi langkah-langkah ini perlu kamu hafal supaya nanti ketika ada soal-soalnya kamu bisa mengerti konsep cara mencarinya ya. Yang pertama adalah gambar bangun datar yang dimaksud ya. Apakah nanti berbentuk kubus, apakah nanti berbentuk limas dan sebagainya ya. Dan selanjutnya adalah tarik garis tegak lurus dari titik ke garis yang dimaksud ya. Jadi garis tegak lurus ya. Yang selanjutnya adalah hitung panjang garis yang kita tarik tadi. Ya, itu berdasarkan aturan Pitagoras, bisa juga menggunakan aturan luas segitiga siku-siku, atau dengan menggunakan aturan segitiga sama kaki atau sama sisi. Ya, kalau segitiga sama kaki dan sama sisi tahu ya. Nah, nanti dia ada kaitannya dengan teorema Pitagoras. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk lebih memahami menentukan jarak titik ke garis, coba kamu perhatikan kubus berikut ini. Ya, nah kita bisa bahas satu persatu ya. Jarak titik W terhadap garis UT, nampak ya, W ke UT, dia adalah WT. Kenapa WT? Karena garis WT itu tegak lurus dengan UT. Nah, jadi jarak itu dia selalu tegak lurus ya. Nah, jadi jarak selalu tegak lurus. Dan jarak W ke UT bukan WU. Kenapa? Karena WU tidak tegak lurus dengan UT. Nah, kalau kamu tarik gambarnya nanti garisnya, maka dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Ya. Nah, selanjutnya, jarak W ke KP. Nampak KP? Nah, jarak W ke KP adalah WP. Kenapa WP? Karena WP tegak lurus dengan KP, bukan WQ. Karena WQ tidak tegak lurus dengan KP. Nah, itu adalah konsep dasarnya ya. Jadi kalau namanya jarak itu harus tegak lurus. Oke, untuk membuat pemahaman kamu makin oke, kita coba contohnya ya. Nah, yang pertama, diketahui kubus. Ingat ya, jadi yang ada dalam benak kamu harus kubus ya. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, katanya tentukan jarak titik C ke garis FH. Sekali lagi, tentukan jarak titik C ke garis FH. Nah, yang pertama tadi untuk langkah menyelesaikannya adalah mesti digambar dulu ya. Nah, tadi Bapak bilang digambar dulu. Berarti tadi soal katanya apa? Kubus. Nah, ini gambar kubusnya. Kemudian katanya apa? Titik C. Nampak titik C-nya ya. Dan ada garis FH. Nah, kira-kira gambarnya seperti yang ada di screen kamu ya. Nah, gambarnya seperti ada yang di samping ya. Nah, apa yang ditanya? Nah, dari gambar di atas kita keluarkan segitiga CFH. Nampak ya? Segitiga CFH. Nah, segitiga CFH adalah segitiga sama sisi. Kenapa? Karena CFH itu terbentuk dari diagonal sisi kubus. Ingat ya, diagonal sisi kubus itu mempunyai panjang yang sama. Jadi CH sama dengan CF sama dengan HF. Jadi karena dia berupa segitiga sama sisi, kalau kita tarik garis yang tegak lurus dari C ke HF, itu akan membagi 2 HF. Artinya kalau kita misalkan C titik yang akan kita tarik adalah C aksen, maka secara otomatis C aksen F sama dengan C aksen H. Karena dia berasal dari penarikan tinggi dari segitiga sama sisi. Nah, jadi akibatnya dari gambar kita bisa lihat CF-nya karena merupakan diagonal sisi dia 6 akar 2 ya. Nah, kemudian C aksen F-nya 6/2 berarti 3 ya, berarti 3 akar 2. Sekarang fokus kita cukup segitiga C aksen F. Nampak ya? C aksen F. Dari segitiga C aksen F, nah, diperoleh C aksen itu merupakan sisi tegak ya. Berarti C menurut aturan Pitagoras, C aksen kuadrat sama dengan CF kuadrat dikurang C aksen F
kuadrat. Berarti 6 akar 2 kuadrat kurang 3 akar 2 kuadrat. Berarti diperoleh 72 dikurang dengan 18 ya. Berarti 54. Sehingga C aksennya akar 54. Karena 54 itu 9 kali 6. Jadi C aksennya adalah 3 akar 6. Jadi jarak C ke HF adalah 3 akar 6 cm. Gampang bukan? Nah, kita lanjut kepada soal nomor 2. Katanya soal nomor 2 sebagai berikut ini. Perhatikan gambar kubus PQRS TUPW di bawah ini. Nah, udah nampak gambarnya ya? Katanya jika panjang rusuk kubus di samping adalah 8 cm. Jadi panjang rusuknya berapa? 8 cm. Dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak titik X ke garis ST. Nampak ya titik X-nya? Titik X ke garis ST. Nah, tadi langkah pertamanya apa lagi? Kita gambar nanti dulu segitiga XTS. Nampak ya? Kita tarik dari X ke T, kita tarik dari T ke S, kemudian dari X ke S. Sehingga membentuk segitiga sama kaki. Ya, di mana XT sama dengan XS. Nah, selanjutnya setelah kita dapat, kita keluarkan segitiga XTS. Karena dia segitiga sama kaki, kalau kita tarik dari X ke TS garis yang tegak lurus, maka dia akan membagi TS sama panjang. Kalau kita misalkan jarak dari X ke TS adalah XM, maka kita cukup memperhatikan segitiga XTM atau XSM atau XMS sama ya. Nah, cara mencari XT ya. Dari gambar tadi diperoleh XT sama dengan TP kuadrat tambah PX kuadrat ya. Nah, ingat karena dia berupa segitiga siku. Berarti diperoleh 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti diperoleh akar dari 64 tambah 16, akar dari 80. 80 itu 16 kali 5, jadi diperoleh 4 akar 5. Nah, kemudian TS secara simpel saja. TS itu kan dia diagonal sisi atau diagonal bidang. Otomatis dia berupa panjang rusuk akar 2. Nah, tadi kan panjang rusuknya 8. Berarti 8 akar 2. Nah, karena tadi TS itu titik tengahnya M, maka TM atau MT itu sama dengan setengah dari TS. Berarti diperoleh TS-nya 8 akar 2, maka MT-nya 4 akar 2. Nah, kemudian XT. Tadi kita peroleh XT 4 akar 5. Nah, perhatikan segitiga XMT siku-siku di M. Yang kita butuhkan kan MX atau XM. Maka MX sama dengan XT kuadrat dikurang MT kuadrat. Sehingga diperoleh 4 akar 5 kuadrat kurang 4 akar 2 kuadrat. Jadi diperoleh 80 kurang 32. Diperoleh 48. Akar dari 48. Nah, kan 48 itu 16 kali 3. Berarti akar 16 4. Jadi akar 3. Jadi panjang MX-nya adalah 4 akar 3. Sehingga diperoleh jarak dari X ke garis TS adalah 4 akar 3 cm. Nah, sekianlah pembelajaran kita hari ini, Naku. Nah, kalau ada pertanyaan kamu nanti boleh kamu japri ke saya ya. Kemudian, setelah kamu membuat catatan kamu mengenai pembelajaran kita hari ini, nanti tugas kamu boleh japri ke saya dari contoh soal nomor 2, tentukan jarak dari X ke RT. Itu nanti soal tugas kamu ya. Jadi yang cukup kamu japri ke saya adalah tugas dari contoh soal nomor 2 tadi, tentukan jarak dari X ke T. Oke, Naku, demikianlah pembelajaran matematika wajib kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Bapak berharap kamu semuanya boleh menangkap apa yang Bapak sampaikan hari ini. Dan bila apa Bapak sampaikan hari ini boleh menjadi ilmu baru bagi kamu. Oke, terima kasih. Selamat pagi.